Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dari program studi manajemen dakwah. Saya ingin bercerita sedikit tentang ceramah ilmu yang kita dapatkan harus kita syukuri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadla bani Adam al-ilmi wal alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya. Sahabatku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang yang beriman, kemudian dia yang berilmu itu beberapa derajat. Ilmu, sains dan agama itu harus dituntun dengan iman, dan iman harus dibutuhkan dengan ilmu. Jikalau keduanya sudah berpadu, maka mulialah orang itu. Mulia dalam pandangan Allah itu adalah kemuliaan sejati. Artinya apa? Tidak ada yang dapat memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sahabatku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang pergi menuntut ilmu, tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, tinggalkan kampung halaman, tinggalkan keluarga, sahabat, tetangga, fahuwa fi sabilillah, dia seperti orang yang fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia kembali ke kampung halamannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat peran ulama-ulama kita di Indonesia ketika mereka menuntut ilmu, mencari ilmu. Kita beri contoh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan ada pula Kiai Haji Ahmad Dahlan. Seorang yang derajat ilmunya sama, gurunya pun bersama-sama, pergi merantau mencari ilmu di tanah Makkah pun bersama-sama, dan mereka kembali dengan visi dan misinya masing-masing. Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jikalau kita menganalogikan kembali seperti seorang nelayan, manakala kapal itu sebagai manusianya dan ikan itu sebagai ilmunya, manakala kapal itu hanya berada di sekitaran pinggiran pantai, maka ikan yang ia dapat itu pasti sedikit, bahkan tidak mendapatkan ikan. Akan tetapi jikalau kapal itu dia sudah pergi ke lautan yang luas, dalam, tak bertepi, apalagi bersusah payah melawan arus yang begitu besar, pasti dia akan lebih banyak mendapatkan ikan. Karena apa? Karena orang yang menurut kampung saya nelayan itu mengatakan begini, ikan yang berkualitas dilihat dari seberapa ia kuat melawan arus. Begitupun juga manusia. Jikalau dia cuma diam, tidak mau bergerak, malas, orangnya suka malas-malasan, pasti dia akan tertindas. Akan tetapi jikalau dia mau bergerak, dia mau berbentur, pasti dia akan terbentuk. Satu hal yang harus kita ketahui, sejauh apapun kapal itu berlayar pergi ke lautan yang dalam, luas, tak bertepi, apalagi melawan arus yang begitu besar, pasti dia akan kembali ke daratan. Dan ikan ia dapatkan, ia bagikan ke seluruh masyarakatnya. Begitu pula dengan manusia. Sejauh apapun dia pergi merantau mencari ilmu di bumi yang luas ini, dia tidak akan kemana-mana, karena dia tahu tempat di mana dia kembali, yaitu kampung di mana tempat dia berasal. Kemudian ilmu yang ia dapatkan, ikan ia dapatkan, dia bagikan kepada seluruh orang-orang yang berada di sekelilingnya. Dia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya.
Itulah esensi ilmu yang sesungguhnya, bahwasanya apa yang kita dapat, apa yang kita miliki, kita bagikan kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, dialah yang bermanfaat bagi orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Jadi apapun yang kita dapatkan dari seorang lain, walaupun ilmu kita hanya sedikit, tapi kita harus bersyukur. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih nantiasa memberikan beribu-ribu macam nikmatnya kepada kita, sehingga kita juga mampu menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur hingga Allah tambahkan nikmat untuk kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, kata Allah, maka ia tambahkan nikmat untuk kita. Tapi jika engkau tidak bersyukur, sungguh azab Allah sangatlah pedih. Sahabat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, meskipun yang terhidang hanya kerikil dan ranting kayu. Bumi mungkin lebih besar daripada manusia, tapi takdirnya tetap berada di bawah injakan kaki manusia. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Kalau kita syukuri, kita ikhlaskan nikmat apapun yang Allah berikan, itu saja sudah merupakan kebahagiaan, kenikmatan, rasa syukur yang sangat amat luar biasa. Karena kenapa? Karena kadangkala manusia itu muncul rasa syukurnya manakala dia bahagia. Kebahagiaan akan ia rasakan manakala dia beruntung, dan keberuntungan itu akan ia rasakan manakala dia membandingkan dirinya dengan orang-orang yang menurutnya itu kurang beruntung. Begitu juga dengan sebaliknya, teman-teman. Dia akan merasa mengeluh manakala dia tidak bahagia. Dia akan merasa tidak bahagia manakala dia tidak beruntung, dan dia akan merasa tidak beruntung manakala dia membandingkan dirinya dengan orang-orang itu beruntung. Itulah mengapa kebahagiaan, kenikmatan terletak di balik rasa syukur. Semakin kita bersyukur, maka semakin pula bertambah kebahagiaan kita. Tetapi jikalau kita tidak bersyukur, jikalau kita masih kekurangan atas nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, jikalau kita masih merasa kurang atas Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, itu tandanya orang yang tidak bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kalau orang nelayan bilang begini, kalau mau makan enak, kalau mau hidup enak, mau seenak-enaknya, pergi ke laut, rendam di laut, cari ikan sendiri, cari hidup sendiri, cari makan sendiri. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada manusia itu sesuai dengan apa yang manusia itu butuhkan. Jadi jangan pernah mengeluh manakala keinginan kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau kita berpikir kembali, begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai-sampai ia katakan di dalam Al-Quran, jika lautan kau jadikan tinta, pohon-pohonan kau jadikan penanya, dan daun yang ada di bumi ini kau jadikan sebagai kertasnya, maka apa kata Allah? La tuhsuha, engkau tidak akan sanggup menghitung nikmatku, kata Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah untaian kata dari seorang penyanyi mengatakan, syukuri apa yang ada, karena hidup adalah anugerah. Maka jalanilah hidup ini dan tetap melakukan yang terbaik. Baiklah teman-teman, sampai di sini yang bisa saya sempat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya, dan jika ada kata-kata benar, itu langsung dari perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya perantaranya saja. Ya, akhirul kalam minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.